Di tanah Mesir kuno di bawah kekuasaan Firaun yang zalim, lahirlah seorang bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Saat itu Firaun mengeluarkan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh karena ia takut akan ramalan bahwa akan lahir seorang anak yang kelak menghancurkan kekuasaannya. Ibu Musa dengan hati penuh cemas menyembunyikan bayinya. Hingga akhirnya, atas petunjuk wahyu Allah, ia meletakkan Musa kecil ke dalam sebuah peti, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Takdir pun bekerja. Peti itu sampai ke istana Firaun. Ironisnya istri Firaun Asia justru jatuh cinta pada bayi. Itu, jangan bunuh dia, pintanya. Mungkin ia bisa menjadi penyejuk hati kita. Dan begitulah Musa tumbuh besar di dalam istana musuhnya sendiri. Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan cerdas. Namun hatinya selalu gelisah melihat penderitaan Bani Israel, kaumnya yang diperbudak. Hingga suatu hari, dalam sebuah pertengkaran Musa tanpa sengaja membunuh seorang Mesir. Ketakutan akan hukuman Firaun, ia pun melarikan diri ke negeri Madian. Di sanalah ia bertemu Nabi Syuaib dan menikahi salah satu putrinya. Musa hidup sebagai penggembala hingga suatu malam yang penuh cahaya. Ia melihat api di Gunung Tursina. Saat ia mendekat terdengar suara, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan seluruh alam." Di sanalah Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, diberi mukjizat tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar, serta tangan bercahaya. Tugasnya, kembali ke Mesir menghadapi Firaun dan membebaskan Bani Israel. Dengan keberanian dan keyakinan, Musa berdiri di hadapan Firaun. "Lepaskanlah Bani Israel," seru Musa. Namun Firaun menolak dengan kesombongan. Ia mengaku sebagai Tuhan. Maka Allah menurunkan berbagai tanda dan azab ke Mesir. Air sungai berubah darah, katak bertebaran, belalang menghancurkan ladang, hingga wabah penyakit. Tapi Firaun tetap keras kepala. Puncaknya terjadi di tepi Laut Merah. Musa dan Bani Israel terjebak di depan laut, sementara pasukan Firaun mengejar dari belakang. Kaumnya panik, namun Musa berkata dengan tenang, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu Musa mengangkat tongkatnya, dan laut pun terbelah menjadi jalan kering. Bani Israel selamat menyeberang. Saat Firaun dan pasukannya menyusul, air kembali menyatu menenggelamkan mereka dalam sekejap. Kisah Musa bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah pelajaran tentang keteguhan iman, keberanian melawan tirani, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang pada waktunya.